Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, al-ayah. Faqala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'minin, al-hadis aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in, segenap para kiai, para habaib, para ustadz, para guru ngaji, para santri. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah berkahkan umurnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Serta mudah-mudahan Allah lindungi di dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepuh bini sepuh, seluruh tokoh masyarakat, tidak lupa seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ihya, tidak lupa seluruh aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, tidak lupa Bapak Binamas, Bapak Babinsa. Mudah-mudahan mereka Allah berkahkan hidupnya di dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus segenap jemaah yang hadir di halaman Masjid Al-Ihya, mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Masuk surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir seluruhnya masuk surga, amin. Ya Rabbal, pengen masuk surga, pengen apa? Pengen banget. Cepat apa lambat? Pengen cepat apa lambat? Mudah-mudahan orang sepatan masuk surganya duluan, amin. Sebelum orang geruduk masuk surga, orang sini masuk duluan, amin. Sebelum orang Paku Haji masuk surga, orang sini duluan masuk surga, amin. Sebelum orang Kosambi masuk surga, orang sini duluan masuk surga, amin. Ya Rabbal. Ketika ke surga masih sepi, balik di kanan neraka. Para jemaah rahimakumullah teristimewa, segenap jajaran panitia peringatan Hari Besar Islam, kita doakan seluruh panitia mudah-mudahan yang sakit pada sembuh, amin. Yang belangsak jadi sugih, amin. Yang deng-deng jadi lempeng, amin. Ngebloon jadi calakan, amin. Anu jomblo ka panghijadan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Para jemaah rahimakumullah, peringatan hari ini merupakan peringatan satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang Allah peristiwakan kepada makhluk yang paling hebat, yang paling luar biasa, oleh zat yang maha luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ke bawah luar biasa, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Peristiwa yang sangat hebat, perjalanan ketika kami Rasul diperjalankan oleh Allah dari satu titik kota Mekah, Masjidil Haram, menuju titik Masjid Aqsa di kota Palestina yang berjarak kurang lebih 1.300 kilo, yang andai kata kita tempuh dalam perjalanan unta itu kurang lebih memerlukan 2 bulan perjalanan. Tapi bagi Rasul menempuh dalam waktu yang sangat luar biasa singkat. Bahkan Kanjeng Rasul Allah undang naik ke Hadrah Mursiyah, bertemu dengan Allah Rabbul Jalil dalam waktu yang singkat. Maka peristiwa yang sangat luar biasa yang andai kata menggunakan logika, otak gak bakal nyampe.
Menggunakan pikiran mau datang mah. Menggunakan hati udah masuk terselot mah. Haju make naon berpikiran, memikirkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj harus membutuhkan keimanan, betul. Peristiwa seperti ini untuk menambah keimanan, menambah keyakinan. Maka generasi menitipkan ajaran, menitipkan akidah kepada generasi yang akan datang. Karena sekarang zaman acak-acakan, betul. Loba budak letik deng-deng jadi gangster, mau samurai, mau celurit, paling banter main FF. Ayah generasi FF ayah anak-anak main FF, bapaknya main slot boloon. Bajuna merekna hijrah hari main slot. Ya Allah ya, generasi sekarang acak-acakan. Ketika banyak anak kecil sekarang hilang jati diri. Lihatlah betapa sejarah mencatat Abu Yaqub Sami mendidik anak-anak jadi seorang wali. Luar biasa, diletik diajar Allah Gusti Allah. Kenal mereka dengan Allah. Sifat yang 20 aqaid yang dipelajari di pondok pesantren luar biasa, membekas dalam setiap murid. Jadilah kiai-kiai, jadilah ustaz-ustaz di kampung. Alhamdulillahirabbil wujud idam baqa mukhalafatul lil biyamuhu binafsihi wa daniyah inilah yang harus kita pertahankan. Akidah jangan sampai hancur di tangan anak-anak kita. Budak leutik ayeuna naik motor tinggal di santri mah. Mereka santri cukup pakai Vespa, betul? Di setelah hari Senin nyala-nyala hari Sabtu. Luar biasa, kadang-kadang mereka jalan dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya nggak pakai Vespa, cuma pakai motor, cuma pakai sendal, balik sendalnya bagus. Karomah santri diantaranya berangkat kagak pakai sendal, pulangnya sendalnya alhamdulillahirabbil itu santri Kolongo. Maka selamatkan generasi yang akan datang. Selamatkan generasi yang akan datang. HP mah mangga mang, tapi ketika kita kurang bagus, kurang bijak mempergunakan handphone membunuh generasi anak-anak kita. Budak leutik main YouTube, umur 4 tahun buka HP, mereka fasih main game online. Umur 5 tahun mereka bisa bikin vlog. Bapak kolotna kerja karat vlog. Hai guys, bapak kolot ulang tarik madar guys, sirahnya udah gendek-gendekan guys. Aduh ya Allah, bukannya baca Yasin, baca Tabarok, malah bikin vlog. Ya Allah, mereka lebih keren ketika ganti-ganti HP. Mereka tidak paham gimana cara mempergunakan tasbih. Tasbih senjata santri mah doa silahul mukminin, betul? Tanya kepada santri, cinta ditolak, tasbih bertindak. Ngeprok jomblo. Santri luar biasa, mereka lah mujahid akhir zaman, berjuang berangkat dari rumah menuju pondok pesantren. Betapa berat beban yang mereka pikul. 1000 di antara orang yang masuk sekolah paling yang nyangsang menjadi santri dengan hiji doang. 1 lawan 1000. Kamu fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tapi insya Allah mang santri, walaupun hiji mang santri
tenang baik 10 nampan beak Mang Santri. Luar biasa Mang Santri. Mujahid akhir zaman, mereka berjuang menggerakkan pena, menuliskan dalam satu kertas tinta karya-karya para ulama, dituliskan tentang hukum fikih, dipelajari oleh mereka hukum tauhid, mereka amalkan fikih, mereka amalkan tauhid. Jadilah mereka cahaya-cahaya di kampung masing-masing. Jelma susah diajarkan, jelma sugih diajarkan, tanpa pernah membedakan kasta mereka. Di lembur buka majelis mengaji di luar, ngaji HS. Yang satu nggak baik, yang satu tidur mulu, yang satu nggak jelas, yang ngaji cuma bertiga. Apakah mereka ngeluh sama Allah? Maaf, Mang Santri tidak pernah ngeluh. Karena ketika Allah menitipkan 3 murid, bagi Mang Santri itu terlalu banyak ya Allah. Mulai belajar mereka di kampung, orang tua mereka ajarkan sholat, anak-anak mereka ajarkan Quran dan sholat, tetangga mereka ajarkan Quran dan sholat. Maka luar biasa mereka berjuang tanpa pamrih. Mereka tidak dibayar untuk mencerdaskan bangsa, tapi artis dibayar mahal untuk mencerdaskan, untuk membodohkan bangsa. Betul? Banyak sultan dendek ngaku sultan, tinggali santri sultan di pondok, ngarokona Samsu urut kiai. Mang Santri banyak gaya di Gobong, pakai baju sweater cupluk 3 second, bajakan, pakai celana pensil, rambut panjang, wajah hitam, mata merah, persis kayak jenglot. Mang Santri luar biasa. Perih guys di sini ngomong. Betul. Berangkat dari rumah, kamar yang baru dicat mereka tinggalkan. Orang tua yang nyayangi mereka, mereka tinggalkan. Saudara yang sangat menyayangi mereka, mereka tinggalkan. Berjuang di pondok pesantren. Alaskan cuman bambu, tina palu bu awi. Kadang-kadang kalau subuh nangis sendiri. Ditanya sama temennya, woi siapa naon cerik? Kejepit aja. Luar biasa perjuangan. Diserang oleh 2 serangan, serangan darat, serangan udara, nyamuk terus nyerang. Tumbila turun-turun. Dibitis buduk, dikelek cenang. Santri, aduh ya Allah ya Rabbi. Apakah mereka malu? Tidak, maaf, saya tidak pernah malu dengan buduk saya, karena saya yakin buduk saya merupakan tanda dari Allah. Betul? Santri budugan atau biasa bae mah budugan dipikanya Masya Allah. Santri buduk Allah sayang sama santri. Biasa santri buduk mah ya biasa, buduk dibitis buduk, dikelek buduk, ditongkong buduk, sawak-wak budukan. Tuh santri ahli sorga. Kita nggak pernah tahu ketika kita lihat langit tanpa bintang maka tidak pernah indah. Begitu juga lihat santri tanpa buduk bagaikan langit tak berbintang. Ya Allah ya Rabbi, pertahankan motivasimu mah, jangan goyah di tengah jalan. Cewek mah gampang mah, tenang baik. Ayo itu kalau Yusufu. Dibaca ke Mang Santri, ulin kawewe di juduhan cuy. Tenang baik mah, bacakan baik. Naon nungguannya dibaca ke Mamang surat Yusuf, dari sini dibacakan datang deh ke cewek kan. Orang di juduhan kene ternyata masih diludahin. Ketika kita dapat perih di awewe, jangan pernah menyalahkan zikir dan hiji. Tapi bener orang emang harus diservis. Ngaji bertahankan, jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Ketika dulu Kang Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Kangjeng Rasul, baginda Rasul titipkan
ilmunya kepada para sahabat. Oleh mereka sahabat dititipkan kepada para tabi'in, dibawalah ke asbab tabi'in, nyampailah ke para wali-wali Allah, datanglah kepada para ulama, nyampailah kepada guru-guru kita yang ada di kampung. Maka ustadz yang ada di kampung, mereka lah sejatinya sang penerima cahaya-cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan mereka luar biasa, mencerdaskan kampung, mencerdaskan bangsa, meluruskan sholat, meluruskan akidah tanpa pamrih. Kita ada duit ya, betul. Kadang-kadang usaha di kampung luar biasa, yang ngaji anak kecil cuma 3, yang satu main-main pakai sarung dibelit-belit. Terus ada cuma juga yang gulingnya. Merina datang gak diantar, pulang gak diundang, kos jalan. Kadang-kadang merina anak kecil unggul, budak leletik, lampu natare pareu, majelisnya natare runtuh. Tapi mereka tetap ridho, tetap sabar, tanpa ada pertolongan dari siapapun. RT itu bauan. Karena naluri manusia, jelema. Orang itu kalau sama orang kaya pasti didengar, betul. Orang kaya mamang kentutnya juga kayak dalil. Orang belangsek mah kayak kita ngomong pun gak didengerin, betul. Manusugi ngomong naon bae ge nya ngacaprak bae ge dianggap bener. Orang balangsek mah kos urang ngomong bener ge kos hitut. Maka para jemaah rahimakumullah, rubahlah paradigma anak-anak kita. Arahkan mereka kepada majelis salim, kepada majelis ilmu, kepada pondok pesantren. Akhir zaman pondok pesantren mulai kurang peminat, apalagi pesantren salafi. Mulai mereka kurang peminat. Buktinya orang tuanya mondok, anaknya kagak mondok. Karena mereka ngerasa dengan mondok tidak bisa menghasilkan duit, betul. Padahal harus mereka paham, pesantren bukan cara untuk mencari uang, tapi pesantren untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon hartina banget kaset, apa artinya wajah cakep kalau mereka tidak mendapatkan ridho dari Allah. Lagian santri kalau nyari cewek mah jangan cakep-cakep, fitnah. Yang santri nyari cewek yang sesuai dengan wajah kita. Kalau wajah kita jelek, istri kita juga harus jangan ada fitnah mah. Terus kalau kita punya istri jelek, keuntungannya 3 loh. Yang satu lagi sekarat cepet, kita nggak sayang sama istri, mau mati aja. Yang kedua, kalau ente-nya mati duluan, istri masih cakep, ente ada di alam barzakh, istrinya masih hidup. Ente di alam kubur, istrinya masih hidup, cakep, diapelin sama tetangga. Kita lihat di alam barzakh, nyelek ke dada. Gak terima, akhirnya naiklah ruh kita, tinggal di pohon beringin, jadilah juri. Tapi kalau istri kita jelek mah bang, enak bang, tinggal di alam barzakh, istri kita jelek, diapelin sama tetangga, kita senyum di dalam. Lihat diapelin, ngomong kita, rasain lu keset gini gua. Dalam artian jangan dijadikan acuan cakep atau enggaknya, yang penting mau sholat. Jangan dijadikan ukuran mewah apa enggaknya, yang penting mau sholat. Rumah bagus apa artinya kalau kagak pernah sholat? Orang jadi sultan, rumahnya 10 tingkat, mereka kagak sholat, apa artinya bang? Rumah bagus kita mati, gak dibawa mati, betul? Rumah bagus, gede rumahnya, jadi sultan 10 tingkat. Paling bawah gerasi, lantai 2 kamar, lantai 3 ruang keluarga, paling atas WC. Ngisi naik alur mencret di jalan. Jadi sultan, rumah mewah tapi gagal sholat, naon hardina. Karena Allah tidak pernah melihat seseorang ila suarikum, dari casing fisik kita, apapun kerjaan kita. Naon baik usaha orang, dimanapun usaha kita, biar dikata kita mah hebat usahanya, duitnya banyak, tapi ketika mereka, hati mereka nol besar sama Allah, maka kata Allah mereka tidak ada apa-apanya. Biar dikata orang selatan, orang belangsak, tinggal di pojokan kampung, RT juga kagak kenal. Karena orang susah mah, jangankan orang lain, saudara pun nggak kenal. Tapi kalau kita kaya, jangankan orang, kuntilanak juga aku temen. Orang kaya mah gampang. Kita di kampung, nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan turunan orang hebat,
tapi hati kita bersih sama Allah, tapi ibadah kita rajin sama Allah, sama tetangga nggak pernah hasud, sama tetangga nggak pernah marah, nggak pernah sengke, nggak pernah zolim, mulialah mereka. Betul? Maka kemuliaan jangan pernah merasa kita rendah diri di hadapan siapapun. Saya pakai jubah, pakai sorban, wallahi saya sumpah belum tentu saya lebih mulia dibanding ente semua. Biar dikata, misalkan kata orang saya menantunya kiai, tapi kalau saya hati hasud, banyak marah sama orang, gak pernah sholat, hinalah saya. Nauzubillah. Ada kata ente, biar dikata pakai kaos, tapi hati ente bersih, pakai celana, hati ente bersih, ibadah rajin, mulialah menurut Allah. Karena Allah tidak pernah melihat seseorang dari fisik kita. Bagus pakai pakaian hebat, bagus, tapi hati bersihkan dulu, lebih bagus itu. Maka para jemaah rahimakumullah, sholat merupakan tiang agama. Ketika kita merubuhkan sholat, seolah-olah kita merubuhkan agama kita. Sholat rapihkan mah, pakai aturannya di fikih. Fikih kita kebanyakan mazhab Syafi'i, pakailah mazhab Syafi'i, mengikuti takdir guru-guru kita. Sholat kan rapih mah, mang santri tinggal di sholat sedep, pakai kaos kayak tulisan Ronaldo. Sholat di masjid Al-Ihya, di barisan paling depan, di belakang lihat, woi ada apa? Ronaldo masuk Islam. Allah, apakah sah sholat yang pakai baju Ronaldo? Sah, secara fikih sah, walaupun kurang secara adab, kurang bagus. Andai kata kita tidak punya baju yang bagus secara adab, yang penting sah dulu fikih kita. Sholat, udah rapikan dulu sholat. Sholatnya yang rapi, jangan diangkat. Allahu Akbar. Ada persiapan pra sholat. Sebelum sholat disiapin, lihat pakaian kita suci apa kagak, baju kita ada najisnya atau enggak, sejadah kita ada najisnya atau enggak. Pakai sejadah warna apapun bebas, dengan motif apapun bebas, tapi yang paling hebat nyari sesuatu yang berpotensi tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Sejadah cari yang polos kalau bisa. Kenapa demikian? Andai kata sejadah kita ada motifnya, kita mah bukan mikirin Allah. Allahu Akbar, sejadah ada motifnya nih. Oh ini garisnya ke atas nih, ke bawah. Oh, ada pohon beringin ini, ada bentuk anak nih. Pasti kita mah mikirin sejadah. Maka cari yang polos untuk mengurangi potensi gangguan khusyuknya kita. Sholat Allahu Akbar, dikurangi potensi-potensi. Baju pun sama, pakai baju yang berpotensi mengurangi konsentrasi yang di belakang kita. Abang sholat pakai baju ada mereknya di belakang, nggak apa-apa, secara fikih sah, tapi yang di belakang kasihan. Pakai baju hadiah dari toko bangunan, Dendek Jaya. Yang belakang bukannya baca amin, wiril maghdubi alaihim waladdallin, toko bangunan Dendek Jaya. Baca yang di depan, ganggu konsentrasi di belakang. Bahkan kata guru saya nih, pakai cincin pun jangan gede-gede. Kalau badan gedenya kecil, cincin gede, segede kubah masjid. Yang pikir penasaran, weh cincinnya gede banget ini, wajahnya kayak gimana sih yang pakainya? Pasti mereka pengen liatin. Itu bisa ganggu konsentrasi orang. Yang wajar-wajar saja bang, sholat mah yang nyantai aja. Pakai baju yang biasa, tabrak warna biasa silakan. Itu cuman sekedar satu aurat. Bahkan cewek pakai mukena, nggak usah pakai mukena pun selama aurat tertutup. Mukena kita bikin bukan dari kain. Wanita pakai mukena dibikin dari terpal, silakan. Dibikin mukena mereka dari banner bekas pemilihan dewan. Kebetulan ketika dijahitin di belakangnya ada tulisan coblos. Cucunya lewat, kata cucunya coblos. Cara fikih sah, tapi kurang bagus. Andai kata ada yang lebih bagus, carilah yang lebih bagus. Cewek sholat satrul aurat, pakai baju kang, pakai baju yang paling hebat mang. Istri kita belikan baju yang paling hebat, pakailah untuk sholat. Baju yang mahal pakai untuk sholat. Makeup yang mahal, lalu untuk pakai bedak tipis-tipis, pakai lipstik tipis-tipis. Biarkan wajah cantik kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan suami kita. Yang cakep mau sholat, dia pakai lekna bau naga, mulutnya bau harimau. Cewek mau sholat gosok gigi dulu bang, gosok gigi pakai close up, kumur-kumur pakai minyak tanah.
Gosok gigi, kumur-kumur, yang cakep, habis itu baru siwakan, cakep. Wudu, kelar wudu kita dandan, cewek dandan. Cewek mau serakah bang, di kamar ada meja rias, punya cewek semua, betul. Meja rias habis sama istri kita. Meja rias semua punya cewek. Tisu ada 3, krim malam, krim siang, krim janari, komplit. Cewek komplit. Lemari ada 4 pintu, dibuka yang pertama dasar cewek semua, yang kedua setelan mereka, yang ketiga baju daleman, yang keempat semua tempat cewek. Cowok cukup di kardus sobat nyamuk. Cewek sholat bukan dipakai untuk dandan, tapi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Tampilkan wajah yang tercantik untuk Allah. Pakai bedak tipis-tipis, pakai lipstick tipis-tipis, biarkan cakep. Sholat kita enak, sholatnya cakep. Allahu Akbar. Khusus sholat kita, fokus pandangan kita ke tempat sujud kita, sambil mengingat apa yang kita baca. Andai kata bisa menelaah maknanya, telaalah mana setiap yang kita baca. Betapa luar biasa. Unta yang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu merupakan wujud manifestasi penghambaan kita kepada Allah. Bahkan dalam sholat ada satu gerakan, ada satu rukun yang merupakan tertinggi ibadah kita kepada Allah. Ketika dalam posisi sujud, mintalah sama Allah. Karena itu posisi terdekat kita dengan Allah. Sujud, posisi terdekat kita dengan Allah. Sujud. Ketika sujud orang, minta ke Allah. Yang sugih, minta ke Allah. Yang gagah, minta ke Allah. Yang non-begek, minta ke Allah. Terus sujud. Tapi jangan pakai lisan, mintanya sama hati. Karena lisan ketika lagi sholat mengeluarkan huruf-huruf yang mengandung faham, itu bisa membatalkan sholat. Pan sholat makanya sholat itu nggak boleh ada gerakan keluar dari gerakan sholat. Ente sholat, Allahu Akbar, ada nyamuk di hidung, ditepak, dia loncat ke bawah, dilihatin sama kita, weh nyamuk, tunggu lu di bawah. Saya sujud, mati lu. Kita sujud pelan-pelan dengan maksud uber-uber nyamuk, itu sholatnya nggak sah. Kan ada maksud, bukan rukun sholat. Maksudnya bukan sujud tapi uber-uber nyamuk, itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, sholat dendam sama nyamuk. Fokus Allahu Akbar, gerakan murni pure, gerakan sholat Allahu Akbar. Relax sholat, karena Allah maha segala-galanya. Nyantai baik, Allahu Akbar. Udah ngeras deh, Allah, pemburu hantu, Allah. Nyantai baik, Allahu Akbar. Baca Fatihah yang bagus. Kenapa demikian? Karena Fatihah rukun sholat. Ketika kita kurang satu huruf dari Fatihah, itu tidak sempurna Fatihah kita, maka rukun kita tidak sempurna, maka sholat kita dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah. Karena secara fikih itu tidak sah. Maka sholat yang rapi, Fatihah nanti baguskan. Biarkan anak kita belajar hukum-hukum fikih, belajar harf Al-Quran. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, tozo, aro, fako, kala, mana, wa, a, la, ayat. Pakai u, bu, tu, su, ju, hu, du, zu, ru, zu, su, su, zu, ulu, buku, kulu, mono, lu, uyu. Pakai sebelum ngeden. Be, te, se, de, he, de, ze, re, ze, se, she, de, te, ze, he, fe, mana, ngising terus. Belajar anak kita, biarkan mereka fasih, paham. Titipkan mereka kepada orang yang pintar, kepada orang yang bisa. Ilmu di akhir zaman sangat penting bang. Ibadah tanpa ilmu dikhawatirkan mardudun, ditolak sama Allah. Pakai sholat dengan ilmunya, sholat sesuaikan dengan ilmunya. Aurat pun beda, dalam fikih dibahas. Aurat laki-laki dalam sholat ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Orang sini sholat pakai sarung, pusar ketutup, lutut ketutup, walaupun kagak pakai baju, pakai sendal, pakai baju, pakai celana, pakai sempak, pakai peci, di sarung doang sah sholatnya.
cak fikih sah sholatnya. Menurut fikih sah sholatnya, walaupun cuma pakai sarung, gak pakai baju, gak pakai celana, cuma pakai sarung, sholatnya sah selama satrul aurat, tertutup aurat. Kalau gak percaya, Jumat besok coba di masjid kita sholat pakai sarung, gak pakai baju, gak pakai celana, paling kata orang edan anyar. Itu masalah. Secara fikih sah, secara fikih sah. Cewek sholat pakai mukena, gak pakai baju, maaf gak pakai daleman, gak pakai celana jero. Cewek sholat pakai mukena, gak pakai celana dalam, itu sholatnya sah. Yang penting satrul aurat, walaupun kurang bagus. Bayangkan cewek sholat sujud pakai mukena, itu pakai celana jero, curut lewat. Walaupun sah tapi kurang bagus, maka dianjurkan sholat bagi wanita pakai sirwal, pakai celana, pakai legging bang, pakai baju yang mahal, pakai baju yang bagus, biar ke dalam, biar aurat nggak langsung kebuka. Luar biasa agama mengajarkan. Maka ada adabnya sholat, ada syaratnya sholat, ada yang bisa membatalkan sholat. Kita menggerakkan badan, 3 gerakan besar berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Kita harus paham. Sholat Allahu Akbar, badan gerak-gerak, 3 gerakan besar anggota besar kita itu sholatnya batal. Misalkan lagi sholat Allahu Akbar, tangan pegel, getrok, kepala pegel, getrok, itu batal sholat kalau berturut-turut. Atau misalkan lagi sholat di masjid Al-Ihya, ada tetangga yang nyetel musik Allahu Akbar, ajub, kepalanya goyang, batal sholatnya. Kang, kalau gatal gimana? Kalau gatal ambil telunjuk, tancemin yang gatal, garuk sama kita, itu nggak batal selama anggota kecil. Garuk pakai telunjuk nggak apa-apa. Orang sini lagi sholat Allahu Akbar, ada tetangga yang main musik, telunjuk yang goyang, itu nggak batal selama cuma telunjuk, karena itu termasuk anggota kecil. Kan kita paham mana yang bisa membatalkan, mana yang tidak bisa membatalkan. Maka santri dididik mereka oleh guru-guru mereka bukan sekedar fikih, bahkan adab pun mereka diajarkan di pondok pesantren. Betul, santri diajarkan di pondok pesantren tentang akhlak, tentang adab. Dalam kitab Fathul Qorib, pipis pun Allah ajarkan melalui baginda Rasul, melalui karya para ulama. Tidak boleh pipis sembarangan, makruh pipis di bawah pohon yang lagi berbuah, nggak boleh kencing di sawah yang ada lubangnya, nggak boleh pipis di jalan orang lewat, nggak boleh buang air besar ataupun buang air kecil di bawah tempat tenda yang buat orang menuh, nggak boleh, itu makruh. Betapa mengajarkan makan pun, baginda Rasul mengajarkan akhlak. Baginda Rasul makan pakai 3 jari, yang pertama telunjuk, kedua jari tengah, ketiga jempol makan. Orang sini makannya kayak beko, dibuat semua, diseret di sini, masuk sama tangan-tangan. Luar biasa. Baginda Rasul hebat. Kenapa demikian? Makan nggak boleh terlalu kenyang, dididik perut jangan terlalu kenyang. Karena orang yang kenyang perutnya pasti cepat ngantuk. Kalau ngantuk pasti tidur. Gimana ilmu mau masuk kalau orangnya tidur mulu? Maka diajarkan santri puasa, mereka paham. Bahkan nikah pun santri bab mukafah, carilah seseorang yang lebih mengerti dalam kondisi santri. Biasanya santri kawinin santri ngarah paham, sebab santri kawin ke santri lebih paham. Kamu tunggu gabeas bangun tidur, mau santri, mah ada apa kak? Punya beras enggak? Enggak punya kak. Puasa yuk, hayu. Santri lebih siap untuk diajakin puasa. Besoknya nyari lagi beras, mah beras masih ada enggak? Masih belum ada bang. Puasa lagi yuk, hayu. 2 hari puasa, 3 hari nanyain lagi, bang beras belum ada karena udah puasa deh yuk, hayu. 3 hari puasa, hari keempat mati dua-duanya. Lebih paham dunia santri, lebih paham karena santri tidak pernah memikirkan dunia. Santri mah ahli sorga, pokoknya mah cicing di kobong surga, cicing di imah surga.
Mereka tidak pernah memikirkan apapun. Tengah malam santri sambil bercanda-bercanda digobong, ketawa-ketawa seserian digobong Mang Santri. Yang kita dengar Mang Santri mereka sambil ngobrol. Tapi belahlah dada santri, bukalah dada mereka. Ketika dibuka dada santri, pasti hati mereka Allah-Allahan, betul? Allah, ya Allah, hayang kawin ya Allah. Hebat Mang Santri ya Allah, Jerobi luar biasa. Kenapa saya berbicara demikian? Karena minat orang terhadap mondok sekarang nol besar. Minat orang terhadap mencari ilmu nol besar sekarang. Sekarang orang lebih senang nyari duit daripada nyari ilmu. Kalau ilmu udah didapat, duit mah gampang banget. Yang susah nyari ilmu, 5 tahun orang belum tentu pulang ke kampung pintar dalam ilmu. Santri digobong, dididik, mereka gak punya apa-apa. Makan gak punya, duit gak punya. Maka kewajiban orang kaya di kampung, kalau nggak bisa anak kita dididikan ke pondok pesantren, jadilah diri kita sebagai sosok yang menyukai mereka, yang menanggung kehidupan mereka. Ada santri di kampung, mau santri, ada apa mau haji? Udah makan belum? Belum, sama sudah gitu mah. Mau santri, ada apa mau haji? Pengen ngerokok, pengen mau haji, ngambil ke Madura, duitnya masing-masing. Mas Santri mau kemana pondok? Nih saya bekelin kamu 100.000, mondok yang rajin, saya yang urus, tanggung jawab. Ente mondok, saya yang modalin. Subhanallah, santri teman mondoknya, betah mondoknya, karena biayain. Tinggal digobong kuari majal mana parlit, betul? Santri dianggap sepele, dianggap rendah. Ya Allah ya Rabbi, betul? Maka minantu teladan akhir zaman adalah Mang Santri. Mang Santri. Minantu teladan adalah Mang Santri, teladan mereka. Anak kita diajakin ke surga, diajakin nyari ridho Allah. Mang Santri luar biasa. Kadang-kadang kita punya anak perawan, orang sini punya anak perawan, ada yang datang sama anak kita yang satu santri, peci dengdek, bajunya nyengkleng, bawa Vespa, mogok mulu, tapi rajin sholat, tapi belangsak, tapi rajin sholat. Yang satu datang lagi, orang cakep, tajir, bawa Innova, kerjanya di Jakarta, di PLN loh, bagian kesetrum, banyak duit, tapi gak pernah sholat. Pilih santri yang belangsak rajin sholat, apa orang Jakarta kaya tapi gak pernah sholat? Maka Nurani berkata, lebih baik mencari takut sama santri. Mereka nggak pernah yakin kalau milih santri. Ceng, lamun milih aceng, anak emak dek di paraban naon. Betul. Anak emak dek di paraban kulhu mereka jadikan sebagai sarapan. Ya Allah ya Rabbi. Padahal mah lamun geus jadi santri mah rezeki pasti datang baik. Sabab di mana-mana jelema hirup pasti bakal paeh, di mana-mana aya nu paeh pasti aya jelema nu seuri. Kamari santri nyenggol. Mau santri panen. Ya Allah. Mau santri luar biasa. Jangan pernah takut dengan rezeki, karena Allah yang atur rezeki kita, betul? Allah yang jamin rezeki santri, betul? Di dunia boleh balangsak, Mang Santri di akhirat tangguhan baik. Mang Santri di akhirat tangguhan baik. Ketika mereka hidup Allah muliakan mereka. Kariman, hidupnya mereka Allah muliakan. Syahidan, kematian mereka para santri adalah kematian syahid. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, ketika orang alim meninggal, santri maut, maka Allah ngegerokkan malaikat Jibril. Jibril, sini Jibril. Ada apa ya Allah? Bentar lagi ada orang pinter, ada orang alim, ilmu, mau mati Jibril. Terus gimana ya Allah? Kabarin semua malaikat yang ada di langit. Oke ya Allah. Bikin status Jibril di Instagram, kirim ke grup malaikat langit. Malaikat langit, bentar lagi ada santri orang Selatan mau mati. Siapin karpet merah, disiapin karpet merah. Bidadari siapin, jemput santri, siapin. Bidadari jemput santri. Begitu santri masuk ke alam barzah, dijemput ku 72 bidadari santri. Masya Allah, 72 bidadari. Subhanallah, alhamdulillah rabbil.
betapa dimuliakan derajat santri. Bahkan ketika kita sedekah sama mereka, bagaimana kita bersedekah kepada orang yang jihad fisabilillah, yang berperang di jalan Allah, luar biasa. Kita ngurusin mereka, bagaimana kita ngurusin orang-orang yang jihad fisabilillah, luar biasa. Derajat di akhir zaman santri luar biasa, sangat tinggi. Karena ilmu, ibadah tanpa ilmu itu mardudun. Kehidupan diatur dalam ilmunya, ada ilmunya. Maka santri, berdayakan santri, karena mereka lah makhluk langka, air keras. Maka santri makhluk langka. Ketika zaman orang senang dengan internet, zaman orang senang minum cium, mau santri masih di kobong, tinggal di pondok pesantren, makan di kastrol, pakai nampan. Ya Allah ya Rabbi, kelar makan, kastrolnya dimasukin air, masak nasi di kastrol, masak air di kastrol, obok pun di kastrol. Subhanallah. Jadi penyakit? Enggak. Corona takut sama santri. Corona takut sama santri. Begitu deketin santri, kata corona, serem santri. Rambutnya jabrik, buntuna koneng, sekolah jendak, jangan dia bung kayak gitu. Corona sieudeun ka santri, dina jajakan nasrib ku santri. Teu beraniin corona. Corona ayeuna mau santri. Coba tasrif bab ka hiji sulasi mujarad. Teu bisa corona, santri makan tapi hebat jasa. Nasoro yang suruh naskor. Orang gajinya lapar mas santri. Bab kedua, oke siap. Doro bayar 1000 drambeng. Maka berbahagialah ketika anak kita mau mondok di pondok pesantren. Investasikan mereka, selamatkan mereka, jadikan mereka generasi yang bakal menyelamatkan kita. Andai kata kita sebagai orang tua min alamati syaqwa, termasuk orang yang bakal celaka karena maksiatnya kita, karena dosanya kita, jadikan anak-anak kita sebagai bekal kita. Kenapa amalul walad amalul walid? Apa yang anak kita lakukan pasti nyambung dengan orang tuanya. Berbuat baik mereka, kebaikannya nyambung kepada orang tuanya. Berbuat jahat mereka, kejahatan mereka nyambung kepada orang tuanya. Sayangnya anak kita bukan dengan cara memberikan mereka HP, tapi sayangnya kepada anak ketika anak-anak kita mau ke pondok pesantren. Betul, titipkan anak kita di pondok pesantren insya Allah. Maka para jemaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, betapa beruntung ketika anak kita punya nasib untuk mondok di pondok pesantren, punya nasib untuk mencari ilmu Allah. Santri bukan sekedar mereka yang tinggal di pondok pesantren. Ketika kita udah tua, gak sempet tinggal di pondok, hikmatkan hati kita di pengajian-pengajian. Makanya pengajian di Sepatan jangan pernah ditinggal, jangan pernah ditinggal. Sananya nih di pengajian Masjid Aliyah hari apa di sini? Pengajian di masjid hari apa? Hari malam minggu. Pengajian di Masjid Aliyah malam minggu, ngaji semuanya insya Allah. Ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji. Dulu anak perawan, kita punya mas kawin 3 gram, dapat anak cewek pinter masak, pinter ngaji, pinter ngepel, pinter nyuci. Sekarang anak perawan dihargai pengen 50 gram, pengen dibawain kasur, dibawain dipan, dibawain lemari. Anak perawannya pinter bikin status doang. Betul, pinternya bikin status doang. Dulu mau pinter ngaji, pinter masak, emaknya ke dapur, anaknya ikut ke dapur. Emaknya masak, mereka bantuin masak. Dulu mah hebat-hebat, anak perawan hebat-hebat, ngaji ikut ngaji. Mereka paham bab haid, mereka paham bab wiladah, mereka paham bab nifas, mereka paham tentang bab sholat. Anak perawan dulu. Sekarang pinternya bikin status, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Pagi-pagi HP, sore HP. Mau tidur? Kamu tidur? Sambil ngising? Cewek ke WC, bikin status dulu, OTW WC. Bukannya ngaji, OTW WC. Ternyata keras di WC-nya. Ngeden-ngedennya nah. Kalau di WC-nya di status ribu Siti. Dulu mang punya anak cewek, mereka fasih, masak fasih, bantuin emaknya, bikin sayur sop, bikin sayur lodeh, bikin soto dan sebagainya. Anak perawan dulu hebat-hebat. Anak perawan sekarang bisanya masak telur, masak endok,
poe Senin diceplok, poe Salasa didadar, poe Rebo disemur, poe Kamis dikulup, Jumat salakina mebek gitu tuh. Bisa nyendong doang. Karena perawan dulu ketika mereka mengangkatkan pisau untuk ngiris bawang, itulah bagikan dia fisabilillah. Karena ridho wanita dari Allah, Allah tunggukan kepada ridho suaminya. Baik sama suami, bagian kasalaki, ngurusin suami, ngurusin suami, ngurusin suami. Hebat, kopi diseduhin. Bayangin loh, nyeduhin kopi buat suami. Satu tetes air kopi yang diminum oleh suami kita, akibat sedekah istri kita, satu tetes yang diminum oleh suami, kopi yang diminum oleh suami, satu tetes Allah angkat 10 dosa kita, Allah simpan 10 kebaikan bagi kita. Alhamdulillahirabbil. Itu baru diseduh, baru satu tetes. Apalagi kalau kopinya ditaburin mukanya. Hebat wanita. Maka jadikan istri-istri kita sebagai istri yang hebat. Kenapa demikian? Dari rahim mereka bakal terlahir anak-anak kita. Laut mana dengdek, anak-anaknya bersing dengdek mah. Laut mana dengdek, anak-anaknya bersing dengdek. Kalau maunya lempeng, atau anaknya juga pasti lempeng. Karena al-ummahat al-madrasatul ula, ibulah yang pertama mendidik anak-anak kita. Maka dengan peringatan Isra wal Mi'raj, Allah gambarkan kepada baginda Rasul ketika Rasul Mi'raj, secara harfiah Mi'raj adalah naiknya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Secara manawi merupakan ada perubahan dari yang hina menuju kepada yang mulia. Dari yang kagak pernah sholat jadi rajin sholat, kagak puasa jadi rajin puasa, kagak ngaji jadi rajin ngaji, galak sama istri jadi baik sama istri, jauh dari Allah jadi dekat sama Allah. Itulah hakikatnya Mi'raj. Maka yang kagak sholat kita doakan mudah-mudahan jadi rajin sholat, amin. Yang jauh dari Allah mudah-mudahan jadi dekat sama Allah, amin. Mudah-mudahan para santri dapat ilmu yang berkah dan manfaat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadikan diri kita bisa usul kepada Allah, naik jabatan di hadapan Allah, promosi derajat di hadapan Allah, dari hina jadi mulia, dari bukan siapa-siapa jadi orang yang berguna di hadapan Allah. Gak pernah ibadah jadi rajin ibadah, gak pernah ngaji rajin ngaji, gak pernah jumatan rajin jumatan. Biar dikata badan belum tato, tobat sama Allah, Allah terima tobat kita. Kenapa demikian? Sebesar-besarnya dosa Firaun, sebajing-bajingannya Firaun bajingan banget, masih lebih dosa, masih lebih bahaya dosa kita walaupun sedikit. Kenapa demikian? Dosa Firaun yang tanggung, dosa kita yang tanggung. Walaupun dosa kita sedikit, kita yang bakal tanggung, bukan dosanya Firaun. Maka kita dididik untuk lebih mengenang tentang dosa-dosa kita adalah istighfar. Bacakan tiap malam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar, mudah-mudahan dosa kita Allah ampuni hari ini, amin. Ya Allah. Terakhir kita doakan seluruh guru kita, seluruh para santri, seluruh para kiai, para ustadz, para bayi, para ulama, para jengan, mudah-mudahan diberkahkan hidupnya oleh Allah, diberkahkan ilmunya oleh Allah, diselamatkan di dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, jangan dulu ntar dengerin petuah dari guru kita, ilmu mutiara dari guru kita simak bareng-bareng, kita dengarkan bareng-bareng, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma anjur umat sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat sayyidina Muhammad, Allahumma fadil umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hal ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan.